pagi, selamat bertemu kembali di video pembelajaran kali ini. Ya, materi kita hari ini membahas tentang strategi dan berbagai pendekatan pemberdayaan untuk mengatasi ketimpangan sosial akibat globalisasi. Minggu yang lalu kita berbicara tentang globalisasi dan dampak ketimpangan sosial di masyarakat. Adapun tujuan kita mempelajari materi ini adalah agar kita dapat mendeskripsikan berbagai strategi dan berbagai pendekatan pemberdayaan untuk mengatasi ketimpangan sosial akibat globalisasi. Fokus kita adalah reaksi komunitas lokal terhadap globalisasi. Di buku paket ada di halaman 85. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video berikut ini. Strategi dan berbagai pendekatan pemberdayaan untuk mengatasi ketimpangan sosial akibat globalisasi. Reaksi komunitas lokal terhadap globalisasi. Jauh sebelum globalisasi muncul, komunitas lokal sudah ada di dalam masyarakat. Mereka melakukan kegiatan sehari-hari sesuai dengan tradisi dan adat kebiasaan yang berlaku. Dampak globalisasi yang terjadi dalam masyarakat tentu akan berpengaruh juga pada kita sebagai anggota masyarakat dalam komunitas lokal dan lebih luas sebagai bangsa Indonesia. Globalisasi merupakan tantangan bagi masa depan bangsa kita. Untuk itu kita hidup harus siap menghadapinya dan mampu menangkap peluang yang ditawarkannya. Ada berbagai macam reaksi komunitas lokal sebagai respon terhadap arus globalisasi. Yang pertama, menurut Roland Robertson mencatat bahwa sebenarnya hal yang kita pilih dari hal-hal yang bersifat global hanyalah hal yang menyenangkan kita dan kemudian mengubahnya sehingga hal tersebut beradaptasi dan sesuai dengan budaya dan kebutuhan komunitas lokal. Ia menyebut ini sebagai glokalisasi, yaitu komunitas lokal menangkap pengaruh global dan mengubahnya menjadi sesuatu yang cocok dan dapat diterima oleh selera lokal. Sebagai contoh, industri film India menggabungkan ide-ide barat masa kini mengenai hiburan dengan mitos Hindu, sejarah, dan budaya tradisional. B. Kita dapat mencampuri unsur-unsur global untuk menghasilkan penemuan baru dan hasil penggabungan itu misalnya beberapa musik dunia mencampurkan beat tarian barat dengan gaya tradisional dari Afrika Utara dan Asia. Cohen dan Kennedy menyebut ini sebagai kreolisasi. Yang C, komunikasi global berarti bahwa sekarang sulit bagi orang untuk tidak memikirkan dengan sungguh-sungguh kejadian-kejadian di dunia atau mengakui bahwa kita hidup di tengah-tengah dunia yang bercirikan risiko. Ini dapat menjadikan pelebaran identitas komunitas lokal, terutama jika memilih untuk memenangi sesuatu yang global berkenaan dengan isu-isu seperti lingkungan hidup atau pengurangan utang. Pilihan-pilihan semacam ini turut bertanggung jawab terhadap peningkatan gerakan anti-globalisasi terutama di kalangan anak muda. Yang D, pengetahuan kita tentang hal-hal global dapat meninggikan kesadaran dan kesetiaan kita terhadap hal-hal penting bagi komunitas lokal. Sebagai contoh, semakin menguatnya rasa kebangsaan kita. Yang terakhir, beberapa kelompok religius dan etnis berusaha mencegah terjadinya globalisasi karena mereka mengartikan hal tersebut sebagai sebuah bentuk penjajahan barat atau serangan terhadap kemurnian budaya dan agama atau kepercayaan mereka. Sampai kita pada kesimpulan di hari ini tentang strategi dan berbagai pendekatan pemberdayaan untuk mengatasi ketimpangan sosial akibat globalisasi. Adalah bereaksi seperti menangkap pengaruh global dan mengubahnya menjadi sesuatu yang cocok dan dapat diterima secara lokal, menggabungkan unsur-unsur global untuk menghasilkan penemuan-penemuan baru. Pelebaran identitas lokal serta semakin menguatnya kesetiaan bagi komunitas lokal. Kita kembali ke Discord untuk pendalaman materi dan berbagai hal yang harus kita selesaikan, termasuk tugas-tugas.
ya. Jadi pesan saya, kita tetap harus menjaga kesehatan, ya, menerapkan protokoler kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Kita berdoa semoga kita tetap dalam keadaan sehat agar kita dapat bertemu kembali di proses pembelajaran berikutnya. Selamat pagi dan tetap semangat.